Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk tetap hadir di majelis yang mulia ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Kita ngomongin masalah waktu ini. Jadi kalau kita ngomong waktu tapi enggak semuanya, karena waktu ini sangat luas sekali. Jadi kita batasin, yaitu mengenai waktu sebelum fajar menyingsing atau sahur, waktu subuh, dan juga waktu-waktu yang mustajab. Sebab kalau kita itu ngomongin waktu ya, apa saja terkait dengan waktu. Kita mau pergi pasti dengan waktu. Mau makan dengan waktu. Apalagi mau nikah, pasti ada waktunya. Ini nggak Pak Eri ya? Nah, untuk itu mari kita awali. Lupa nggak pakai kacamata nggak? Kita awali dengan waktu sebelum fajar. Ada apa waktu dengan sebelum fajar ini? Karena waktu ini, waktu fajar ini Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam. Kita buka surat Al-Qamar ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna alaihim hasiban. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Jadi ada waktu fajar menyingsing, sebelum fajar menyingsing, yaitu Allah selamatkan keluarga Lut. Kemudian kita lihat lagi surat Hud ayat 81. Surat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika layasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'im minal laili wala yaltafit minkum
ahadun illam ra'atak. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Innahu musibuha ma asobahum. Inna mau'idahumus subuh. Ini subuh ya. Alaisa subuhi biqarib. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Begitu kata Allah. Ya. Jadi dengan dua ayat tadi mengindikasikan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan kepada keluarga Lut sebelum fajar menyingsing. Sedangkan kepada orang yang memusuhi Nabi Lut, kaumnya yang pada waktu itu kaum homo, LGBT, maka ditimpakan musibah pada waktu subuh. Jadi ini kalau menurut saya ya, Allah ingin menyelamatkan seseorang itu ketika sebelum subuh atau sebelum fajar menyingsing. Nah, sehingga kita, kalau saya gambarkan ini, seharusnya kita itu sebelum subuh seharusnya sudah bangun. Karena Allah ingin menyelamatkan kita. Menyelamatkan apa Pak ini Pak? Ya, bisa jadi musibah, bisa jadi selain itu, yaitu menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Nanti kita baca hadisnya. Nah kemudian apalagi subuh yang begitu istimewa keutamaannya. Nah hadisnya, kenapa kita tadi diingatkan dari peristiwa Nuh itu untuk bangun sebelum fajar menyingsing. Ini ada sebuah hadis yang Bapak sudah ketahui semua ini. Ya udah masyhur hadisnya. Ana ibni Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ilas sama'id dunya khina yabqa sulusul laili khina yabqa sulusul lailil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, kullu lailatin ilas sama'id dunya. Maaf.
Allah tawarkan ini kepada hambanya. Man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa ukhtihi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Maka Allah tawarkan kepada hambanya, kepada kita semua pada waktu sepertiga malam terakhir itu dengan berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Dan barang siapa yang minta kepadaku maka akan aku beri. Dan siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Ini mengindikasikan bahwa di sepertiga malam terakhir ini kita diberi tawaran oleh Allah untuk berdoa. Dan Allah berjanji, kalau kamu mau minta sesuatu, aku kabulkan. Kamu minta ampun, aku ampuni. Jadi tawaran yang menggiurkan nggak ini kira-kira Pak? Kita manusia yang penuh dosa, kita disuruh minta ampun, dan Allah bilang akan aku ampuni. Maka sesuatu bagi saya ini sesuatu yang sangat menggiurkan. Maka kalau tawaran Allah ini kita tidak sambut, ya saya nggak tahu dengan cara apa lagi mungkin Allah memberi tawaran gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dianjurkan dalam waktu yang dianjurkan untuk, ini spesial, khusus untuk mohon ampun. Kalau tadi ada berdoa, ada minta sesuatu, ada ampunan juga, sekarang khusus untuk ampunan. Ini juga pernah saya sampaikan, yaitu di surat Ali Imran ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaquluna rabbana innana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini orang minta ampun, Pak, tapi ini waktunya masih umum, Pak. Sedangkan waktu khususnya di ayat berikutnya, as-sabirina was-sadiqina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, yang benar, yang taat, orang yang menginfakkan hartanya. Poinnya di sini, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, alias saat sahur ya, itu. Jadi seperti konteks dengan hadis tadi, bahwa sebelum fajar kita sangat dianjurkan untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dukungan ayatnya, surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dulu kita sering dibisikin kalau tidur 8 jam ya Pak ya.
Kalau kita hitung 8 jam, nah kemungkinan nggak bisa bangun nih sebelum fajar menyingsing ini. Tapi kita ikutin Quran, karena Quran bilang mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Yang penting tidur itu kalau berkualitas, Pak, walaupun sebentar, walaupun sedikit, insya Allah beres, Pak. Maka ayat selanjutnya, wabil asharihum yastaghfiruh. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi korelasinya tadi hadis dengan Quran sangat pas sekali, bahwa saat-saat atau waktu-waktu itu, waktu sebelum fajar menyingsing adalah sesuatu waktu yang sangat berharga, yang bisa kita manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sendiri itu mengenai waktu fajar itu Allah bersumpah. Apa firman-Nya? Wal fajri, demi waktu fajar. Nah, kalau kita mengikuti ayat berikutnya, wal fajri walayalin ashr, yaitu mengenai keutamaan 10 malam bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, itu enggak kita bahas ya, yang 10 malam. Kita lanjutkan. Karena dengan keagungannya Allah, maka Allah ini sangat menyayangi hamba-hambanya. Sehingga dengan keagungannya pula Allah memberikan informasi tentang waktu-waktu yang istimewa. Oleh karenanya mengenai waktu ini juga pengetahuan kita, jangan sampai kita mencela dengan waktu ini. Karena ini ada larangan dari Rasulullah SAW untuk tidak mencela waktu. Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa anat dahru fa aqallu billaili wa nahara. Allah azza wa jalla berfirman, berarti ini dalam hadis qudsi. Kata Allah, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Muslim. Mencela waktu ini apa nih contohnya, Pak? Gimana mencela waktu ini? Misalnya, Pak, dulu kalau di Jawa, Pak, itu kalau mau nikahan nggak boleh waktu atau bulan suro. Misalnya itu. Sebab kalau nanti nikah bulan suro akan terjadi ini dan itu. Nah, ini menandakan bahwa dia menghindari atau bahkan mengharamkan waktu-waktu suro. Kalau dalam bahasa Arab apa Pak suro, Pak? Muharram. Ya. Nah, dia seolah-olah menghindari karena mengira bahwa bulan-bulan itu kalau kita menikah akan terjadi musibah lah itu, malapetaka itu. Contoh lain, kalau misalnya kita mau bepergian, mau safar. Kalau safar jangan hari Sabtu misalnya.
Karena kalau hari Sabtu Safar perkiraannya akan terjadi sesuatu yang negatif. Nah, hal-hal seperti itu, contoh seperti itu adalah mencela waktu yang boleh jadi orang sadar atau tidak sadar. Makanya ketika saya dulu juga mau menikah, saya bilang, waktu itu kalau nggak salah Januari, pas bulan Muharram juga. Saya pengennya bulan Januari, tapi orang tua saya, mertua saya nggak mau, akhirnya diundur sampai bulan April. Tapi karena memang dulu belum punya pengetahuan, maka ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita berasumsi membuat waktu itu sesuatu yang mencelakakan, dengan pengetahuan ini maka hindarilah. Karena waktu itu adalah Allah. Allah yang mengatur waktu. Sehingga kita jangan sampai mencela waktu. Nah, itulah waktu-waktu di mana sebelum fajar banyak sekali keutamaannya yang ditawarkan kepada kita semua untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah fajar berarti subuh. Waktu subuh ini Allah juga berjanji. Apa janji Allah, Pak? Wa subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Berarti setelah fajar menyingsing adalah subuh. Surat 81 ayat 18, Pak. Nah, ada apa waktu subuh ini? Sehingga Allah bersumpah dengan waktu subuh. Karena ternyata waktu subuh juga banyak keutamaannya. Dan juga waktu subuh bisa juga, enggak semuanya, bisa juga adalah seperti kaum Lut tadi, waktu subuh ditimpa musibah atau ditimpa siksaan. Nah, subuh mengindikasikan bahwa seseorang akan mempunyai banyak keuntungan ketika seseorang tersebut melaksanakan waktu-waktu ibadah di waktu subuh. Bahkan sebelum subuh itu sangat dianjurkan, sehingga para ulama menghukumi sunnah muakkad, yaitu sholat qobliyah subuh yang sudah kita kenal. Maka kalau ini sampai ditinggalkan, bukan nggak apa-apa, Pak, harusnya dirubah. Kalau ini kita tinggalkan, maka kita menjadi orang yang rugi, Pak. Karena qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi walaupun ini bukan wajib, bukan ibadah wajib, namun qobliyah subuh ini memiliki keutamaan. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa mereka yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat fajar ini menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menjadi orang yang banyak bertaubat,
jika ia memelihara sholat fajarnya. Kata Rasulullah dari hadis Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, hanya orang-orang yang banyak bertaubat, yang senantiasa memelihara 2 rakaat sholat fajar. Jadi penting sekali, maka saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah untuk jangan meninggalkan sholat qobliyah subuh. Kemudian waktu subuh sendiri itu juga mempunyai keutamaan. Bahkan waktu subuh ini bagi seseorang yang beriman sangat, mungkin ada yang mewajibkan, sangat menganjurkan untuk mendatangi sholat subuh berjamaah. Karena inilah sholat yang terberat bagi orang munafik. Bahkan dikatakan, kalau engkau tahu pahala apa yang ada di sholat subuh berjamaah itu, engkau akan datangin dengan merangkak. Cuman Rasulullah tidak memberikan apa nih pahala di sholat subuh ini. Sampai-sampai seseorang dikatakan, kalau kamu tahu akan datang dengan merangkak. Oh, berarti ini ada keutamaan yang luar biasa. Sholat sunnahnya sendiri lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Tentu akan lebih banyak lagi keutamaannya. Keutamaannya yang lain adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Sholat isyanya, waktu isya. Sekarang waktu subuhnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di malam itu ada waktu-waktu di mana kita seolah-olah ketika kita menjalankan sholat isya dan subuh ini, kita sudah menjalankan sholat semalam suntuk. Keutamaan lainnya yaitu akan dilapangkan rezekinya. Ya, suatu ketika Nabi kita SAW tengah melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau pulang. Ya, tentu setelah zikir. Ternyata mendapati putrinya, yaitu Fatimah, masih tidur. Maka dibangunkannya Fatimah itu. Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Berarti saat-saat sekarang ini, Pak, ini Allah sedang membagi-bagikan rezeki. Rezeki memang tidak selalu fulus, Pak. Kita bisa hadir di sini, ini rezeki yang luar biasa, Pak. Kenapa? Hadirnya di sini, dari niatnya di rumah sudah mendapatkan pahala haji. Hadirnya di sini kita seperti sedekah 1000 onta. Dulu juga pernah saya sampaikan, itulah keutamaan-keutamaan. Dan tentu rezeki-rezeki yang lain yang mungkin yang kita tidak sangka-sangka nanti. Kemudian waktu subuh itu adalah menjadi penghalang seseorang masuk neraka. Nabi kita SAW bersabda,
tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang melaksanakan sholat subuh, terutama yang berjamaah, ya, Allah akan berikan pahala yang kita tidak tahu besarnya, kemudian diberi rezeki dan menjadi penghalang seseorang masuk neraka. Dan tadi dikatakan kita seolah-olah sudah sholat semalaman. Kemudian setelah waktu fajar atau sebelum fajar tadi, kemudian waktu subuh, dan ada waktu-waktu lagi yaitu yang mustajab. Selain sepertiga malam akhir tadi yang kita sebutkan di atas, ada waktu mustajab untuk kita berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar Allah?" Maka Rasulullah menjawab, satu, doa pertama di tengah malam atau di sepertiga malam akhir. Dan doa setelah sholat fardu. Ini kata Rasulullah adalah doa yang paling didengar oleh Allah. Jadi di sepertiga malam tadi sudah kita sampaikan, kemudian setelah sholat fardu. Maka ketika setelah sholat fardu kemudian zikir, maka selipkanlah doa-doa, karena ini doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita buru-buru ketika sudah sholat, wassalam langsung pergi. Jangan sampai begitu, ketika tidak ada uzur tentu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu setelah sholat fardu ini menjadi doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai waktu sholat sendiri, para ulama juga menerangkan bahwa ada dua waktu saat sholat untuk berdoa, di mana waktu itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa di dalam sholat. Yang pertama adalah waktu sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirut du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Nah, menukil keterangan ulama bahwa doa ketika sujud adalah saat sholat munfarid, sholat sendirian. Kalau jadi makmum, imamnya sudah takbir Allahu Akbar duduk, kata ulama ini saya nukil, jangan terus-terusan sujud, maka ikutilah imam. Kemudian doa yang dicontohkan Nabi apa nih ketika sujud? Ada contoh dari Nabi, yaitu Allahumma ghfirli dzambi kullahu wajillahu
wa awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma firli dzambi kullahu dikahu wa jilahu wa awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirruhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosaku, baik yang halus atau yang jelas, yang awal dan yang akhir, dan yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah satu, kalau kita bisa hafal, alhamdulillah Pak. Kalau bisa berusaha dihafalin, karena ini contoh dari Nabi kita SAW untuk berdoa ketika kita sujud. Walaupun boleh, kata ulama, berdoa yang lainnya, tapi kalau bisa dengan bahasa Arab. Kita kan bisa Pak, ngapalin sedikit kan bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua yaitu di akhir sholat sebelum salam. Itu juga disunahkan untuk berdoa. Jadi ketika atahiyat innaka hamidum majid, lalu berdoa. Karena Rasulullah juga mencontohkan, yaitu untuk minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu siksa neraka jahanam, azab kubur, kemudian bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana Dajjal. Apa lafaznya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung hanya kepadamu dari siksaan neraka jahanam, dari azab kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 2 waktu di mana kita ketika sholat itu berdoa, yaitu di waktu sujud dan di waktu sholat sebelum salam. Kemudian waktu yang mustajab yang lainnya, ini juga masyhur, yaitu antara azan dan iqomah. Ini juga waktu yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki berujar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang azan telah mendapatkan kelebihan atas kami. Oh, berarti ada keutamaan orang yang azan Pak. Muadzin itu punya keutamaan ternyata. Kemudian Nabi SAW menuturkan, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Apabila telah selesai, maka berdoalah. Niscaya engkau akan diberi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, doa tidak ditolak antara azan dan iqomah, maka berdoalah ketika azan dan iqomah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apabila ini waktu masih ada sisa, setelah sholat sunnah berdoa, karena saat-saat itulah doa kita diijabah. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Kemudian riwayat yang lain,
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ini menerangkan, mengemukakan doa yang hendaknya diminta oleh umat Islam. Menurutnya doa kebaikan dunia dan akhirat dan apa-apa yang diinginkan dapat dipanjatkan pada waktu antara azan dan iqamah. Adapun Rasulullah SAW mengungkapkan doa yang bisa diucapkan saat waktu mustajab yang tercantum dalam kisah atau riwayat ini dari bin Amr bin Al-As. Apabila kamu mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Jadi kalau muazinnya Iwan udah bilang, udah ada nih Allahu Akbar, maka kita ucapkan dengan ucapan yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Dalam redaksi lain dikatakan ketika muazin bilang hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah menirukan itu muadzin itu, maka ketika muadzin itu sedang berkumandang, jangan sampai kita ngobrol sendiri, Pak. Karena itu di dalam azan itu banyak sekali pahalanya. Kita cukup menirukan, itu sudah dapat pahala. Setelah azan selesai, kata Rasulullah, maka bersolawatlah atasku. Karena barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, Allah akan bersolawat atasnya dengan sebab itu 10 kali. Jadi ketika sudah la ilaha illallah, kita ikutin la ilaha illallah, lalu bersolawat dulu. Setidak-tidaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setidaknya itu. Kalau mau yang panjang boleh juga. Kemudian mintalah pada Allah untukku wasilah. Sungguh ia adalah tempat di surga yang tidak patut kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap bahwa hamba itu adalah aku, kata Rasulullah gitu. Barang siapa meminta untukku wasilah, niscaya halal baginya syafaat. Jadi ada potensi untuk mendapatkan syafaat. Apa wasilahnya ini, Pak? Yaitu doa juga yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah adihi Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil lati wa'attah. Cuma sampai itu yang saya tahu redaksinya. Adapun ada lanjutannya itu innakala tuhibbul mi'at, itu adalah tambahan. Itu yang saya ketahui itu. Jadi lafaznya cuma sampai tadi, Pak. Jadi siapa yang mendengarkan azan lalu mengikutin, kemudian bersolawat setelah azan, kemudian berdoa dengan wasilah itu, maka baginya halal syafaat untuknya. Kemudian yang terakhir, nah ini kita udah mau masuk musim hujan ini ya, banyak-banyak berdoa, Pak, karena waktu hujan itu adalah juga doa yang mustajab. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubus tijabatat du'a inda salasin indal tiqail juyus
wa iqamatis shalah wa nuzulil ghais. Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, yaitu bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, yaitu ada di antara adzan dan iqamat, dan wa nuzulil ghais, yaitu saat hujan turun. Terdapat hadis juga dari Sahal bin Sa'ad bahwa 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan iqamat tadi, dan doa ketika turunnya hujan. Nah, itulah saat-saat atau waktu yang mustajab kita untuk berdoa, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu, kita manfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Karena diinformasikan tadi adalah waktu-waktu yang sangat mustajab, sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi doa-doa kita itu diterima, Pak. Senantiasa doa kita diterima. Tapi Allah akan membalasnya kapan? Terserah Allah, kita nggak tahu. Banyak sekali peristiwa seperti itu. Maka ketika kita berdoa jangan cepat atau jangan terburu-buru. Jangan cepat minta hasilnya. Semua serahkan kepada Allah. Karena berdoa adalah ikhtiar kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Betul, Pak. Betul ya. Jadi tadi saya terangkan, sebaiknya Pak, bukan harus Pak, sebaiknya pakai bahasa Arab seperti yang dicontohkan di Quran dan hadis, doa-doa itu. Karena ulama tadi juga mengatakan apa itu tadi ya? Mengatakan kalau belajar atau membaca Al-Quran sebaiknya itu juga membaca artinya, Pak. Setelah membaca artinya, membaca tafsirnya. Nah, setelah itu nanti meneliti asbabul nuzulnya. Nah, itu bertahap-tahap, Pak. Nah, minimal seperti orang awam itu membaca artinya. Disarankan seperti itu. Kenapa? Ya kita kan bukan orang Arab. Kalau kita nggak tahu, baca lewat saja, Pak. Kan banyak arti itu yang membuat kita kadang-kadang, oh ini artinya ini, saya harus berdoa dengan ini. Ya misalnya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal itu ada kebaikan, Pak. Di dalam kita minta kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun kita minta kebaikan. Wa qina adzabannar, dan kita minta dijauhkan dari azab neraka. Nah, itu kalau kita tahu maknanya dari segitu aja, Pak, itu bisa resep, Pak, ketika kita berdoa, Pak. Maka wajibnya nih, Pak, belajar, Pak. Adapun hasilnya bisa apa enggak terserah Allah. Allah yang bisa memisahkan kita. Jadi memang ada ulama yang menerangkan boleh juga berdoa dengan bahasa Indonesia. Monggo aja silahkan, Pak. Tapi kalau saya tadi menerangkan ulama itu sebaiknya memakai bahasa Arab
yang dicontohkan di Quran maupun di hadis. Sebab boleh jadi orang itu mempunyai keinginan yang lain-lain ya. Ya, saya punya keinginan itu, tapi saya nyari di Quran dan hadis nggak ada ini. Maka saya berdoa dengan keinginan kita sendiri. Mau pakai bahasa Indonesia, ya monggo silahkan Pak. Itu ya Pak ya. Ada lagi? Berarti nyimak itu Pak Eri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Eri. Kita udah masuk ya Kak ya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.